Ken Umang cinta pertama Ken Arok. Cinta pertama Ken Arok justru bukan Ken Dedes. Cinta pertama pendiri kerajaan Singasari ini, justru jatuh pada seorang gadis yang merupakan saudara angkatnya, yakni Ken Umang. Ken Umang merupakan putri dari Bango Samparan. Kisah pertemuan Ken Arok dengan Bango Samparan dan Ken Umang berawal dari kisah kelahiran Ken Arok yang tak dikehendaki, karena diduga merupakan hasil hubungan gelap. Ken Arok merupakan hasil hubungan gelap antara Ken Endok dengan laki-laki lain. Yang berujung hingga perceraian Ken Endok dengan suaminya, Gajah Para. Gajah Para memutuskan untuk menceraikan istrinya dan kembali pulang ke Dusun Campara. Sedangkan Ken Endok kembali pulang ke Dusun Pangkur. 5 hari usai berpisah dengan istrinya, Gajah Para dikabarkan meninggal dunia. Sementara, Ken Endok yang malu bahwa karena telah hamil usai berhubungan gelap dengan laki-laki bukan suaminya, berniat membuang bayinya. Niat itu diwujudkan setelah bayi mungil darah dagingnya. Sendiri terlahir ke dunia, Ken Endok membuang bayinya di pemakaman. Pada malam harinya, bayi mungil tersebut ditemukan seorang pencuri bernama Lembong. Pencuri itu diceritakan melihat cahaya terang di pemakaman, yang ternyata seorang bayi laki-laki. Sendiri terlahir ke dunia, Ken Endok membuang bayinya di pemakaman. Pada malam harinya, bayi mungil tersebut ditemukan seorang pencuri bernama Lembong. Pencuri itu diceritakan melihat cahaya terang di pemakaman, yang ternyata seorang bayi laki-laki. Ditemukannya adalah anaknya bernama Ken Arok, yang merupakan keturunan Batara Brahma. Ken Endok tetap mengizinkan Ken Arok hidup bersama Lembong semasa kecilnya. Saat diasuh Lembong, Ken Arok kecil juga suka berjudi hingga menghabiskan harta kekayaan. Orang tua pungutnya, Lembong yang jatuh miskin, akhirnya mengusir Ken Arok. Kemudian Ken Arok diasuh oleh seorang penjudi asal desa Karuman, yang kini diduga sebagai wilayah Garum, Kabupaten Blitar, bernama Bango Samparan, ayah dari Ken Umang. Bango Samparan senang dengan Ken Arok, karena dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Dalam perjalanannya, Ken Arok tidak betah diasuh oleh Genuk Buntu, istri tua Bango Samparan. Ken Arok akhirnya berkelana, dan berkawan dengan Tita yang merupakan Bango Samparan senang dengan Ken Arok, karena dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Dalam perjalanannya, Ken Arok tidak betah diasuh oleh Genuk Buntu, istri tua Bango Samparan. Ken Arok akhirnya berkelana, dan berkawan dengan Tita yang merupakan sengaja, di mana saat itu Ken Arok tengah bergerilya menumbangkan Tumapel, dan hal yang sama juga dilakukan Ken Umang. Keduanya akhirnya bersatu berjuang menumbangkan Tumapel, yang dipimpin Tunggul Ametung. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih.
Kekejaman para tentara Tumapel membuat Ken Umang memberontak dan melakukan perlawanan. Setelah bertemu kembali dengan Ken Arok, Ken Umang semakin memperkuat barisan pasukan wanita untuk membantu Ken Arok. Keduanya akhirnya menikah. Berdasarkan prasasti Mula Malurung tahun 1255, keduanya dianugerahi 4 orang anak, yakni Toh Jaya, Panji Sudatu, Tuan Regola, dan Dewi Rambi. Dikisahkan pada buku Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan, karya Muhammad Syamsuddin. Ken Arok sering mengunjungi Ken Umang, tanpa sepengetahuan Ken Dedes. Ken Arok mengunjungi Ken Umang di salah satu candi bernama Telih. Candi tersebut berada di lereng Gunung Arjuna. Kini Candi Telih masuk dalam wilayah Dusun Sumbul, Desa Klampok. Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di Candi Telih yang memiliki ketinggian sekitar 2 meter dan lebar bangunan 2,5 meter inilah, Ken Arok dan Ken Umang sering bertemu untuk memadu kasih. Ken Arok melepas rindu dengan Ken Umang, istri pertamanya. Di candi itu pula Ken Arok melangsungkan percintaannya dengan Ken Umang. Saat pengukuhan Ken Arok menjadi penguasa Tumapel, guru Ken Arok, Loh Gawe, menjawab protes rakyat Tumapel sebab selama ini rakyat Tumapel mengetahui perjuangan Ken Umang. Dalam melakukan perlawanan terhadap Aku Tumapel, Tunggul Ametung, dan pasukannya. Alhasil Ken Umang turut dihadirkan di tengah-tengah acara pengukuhan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel. Ken Arok mempunyai 2 permaisuri, yakni Ken Dedes dan Ken Umang. Kendati demikian, pada akhirnya Ken Dedes yang menjadi permaisuri Ken Arok, sedangkan Ken Umang tetap menjadi selir dari Ken Arok.